kasih. Saudara-saudara yang beta kasihi, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu ada di dalam anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Nah, saudaraku, melewati berbagai hidup yang penuh dengan gumulan, tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah bergantung kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar untuk kita menghadapi semua gumulan-gumulan hidup kita. Nah, saudaraku, pernahkah saudara mendengar cerita tentang seorang bayi yang terlahir sangat kecil? Seorang bayi pada bulan Desember tahun 2018 terlahir sebagai bayi prematur mikro pada usia 23 minggu dengan berat tidak sampai 1/4 kilogram. Nah, para dokter yang melahirkan bayi ini ragu bahwa bayi perempuan ini dapat bertahan hidup dan mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa mereka mungkin hanya punya waktu 1 jam dengan bayi perempuan mereka yang mereka namakan Sebi. Namun saudaraku, Sebi terus berjuang untuk hidup. Nah, dia akhirnya boleh terus hidup dan dia boleh bertumbuh dengan sehat. Nah, saudaraku, ada sehelai kartu berwarna merah muda ditempel dekat keranjang bayi bertuliskan mungil tetapi perkasa. Nah, setelah melewati 5 bulan dirawat di rumah sakit, Sebi secara menakjubkan dapat pulang ke rumah sebagai bayi yang sehat dengan berat 2,2 kilogram. Ia bahkan dicatat sebagai bayi yang terkecil di dunia yang dapat bertahan hidup, dan itu dimasukin sebagai catatan rekor dunia. Saudaraku, kita sungguh dikuatkan saat mendengar tentang kisah-kisah orang yang berhasil menang atas keadaan-keadaan yang hampir mustahil ditaklukkan. Alkitab juga mencatat banyak sekali kisah, dan salah satunya adalah kisah tentang Daud, seorang gembala, seorang yang muda yang sering mengembalakan domba-dombanya di padang rumput. Saudaraku, Daud mengajukan dirinya untuk menghadapi Goliat, orang Filistin, prajurit yang bertubuh raksasa yang menghina Allah dan mengancam bangsa Israel. Raja Saul menganggap Daud gila ketika dia menawarkan diri untuk berperang atau bertempur melawan Goliat. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 33, Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Lalu Daud yang muda itu menapakkan kakinya di medan perang, berperang atau berkelahi melawan Goliat. Saudaraku, ketika Goliat berhadapan dengan Daud, dia mengejek Daud. Di dalam ayat yang ke-42 dikatakan di sana bahwa ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Saudaraku, ketika dihina oleh Goliat, ditertawakan, diejek, Daud tidak mundur. Daud berkata dan Daud maju dan berkata, Daud tidak datang ke medan pertempuran itu dengan sendirian. Ia datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Ayat 45 dari 1 Samuel 17 itu Daud berkata, orang Filistin kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Saudaraku, pada akhirnya Daudlah yang tetap berdiri, sementara Goliat tewas tersungkur karena dikalahkan oleh Daud. Saudara semua, seberapapun besarnya masalah yang kita hadapi, tiada yang perlu ditakutkan selama Allah beserta kita. Dengan kekuatannya kita akan kuat.
Kapan Anda merasa begitu kecil dan tidak berarti? Bagaimana Anda dapat melihat bahwa Allah menyertai dan menguatkan Anda menghadapi keadaan yang hampir mustahil ditaklukkan? Ya saudaraku, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, dengan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu melangkah maju. Kita kecil dan tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, saudaraku percaya bahwa dengan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dan kita bisa maju bersama-sama dengan Tuhan menghadapi semua persoalan-persoalan dan gumulan di dalam hidup kita. Ada banyak kisah lain di dalam kehidupan kita, dan apa yang dicatat oleh Alkitab juga ada berbagai kisah. Bagaimana dengan kekuatan yang dari Tuhan, setiap orang yang Tuhan tuntun, Tuhan berkati sanggup menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupannya. Saudara, kita hanyalah manusia biasa, kita kecil di dalam dunia ini, tapi kita punya Allah yang besar, yang sanggup menolong dan membantu kita. Tuhan tolong kita, Tuhan sertai kita, supaya kita boleh tetap bersandar, bergantung, dan tetap percaya bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.